gitu. Jadi cari yang pasti-pasti saja, yang amanah gitu. Jangan tergiur dengan harga A, harga B, harga C dan lain sebagainya gitu loh. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tamu kita sangat jauh ya, karena beliau ini berasal dari kota Jember. Yang mana beliau ini adalah salah satu pengasuh dari Pondok Syafi'iyah Salafiyah Asyafi'iyah Curah Lele Jember. Ya. Siapa lagi kalau bukan beliau adalah Ra Muhammad Syauqi Muzaki Aziz. Assalamualaikum Ra. Waalaikumsalam Mas Eka. Alhamdulillah. Sehat Ra? Alhamdulillah sehat. Tadi di sini perjalanan berapa jam Ra? Dari Jember ke Kalau sini? dari Jember ke kantor yang ada di Gresik ini ya kurang lebih 5 jam lah. Kurang lebih 5 Iya, jam, 5 Masya jam. Allah. Dan tadi sama Nyai, sama Kiai Ya. juga. Saya panggil Ra Syauqi aja Ra ya. Kalau Siap. kepanjangan kan Nggih, terlalu panjang Mas. panjang lah ya. Ya, Ra Syauqi ini kan jenengan adalah salah satu anak dari pengasuh Betul. Pondok Syafi'iyah Salafiyah Asyafi'iyah Curah Lele Jember. Yai, kira-kira tantangan apa sih Ra jenengan dalam mengelola pondok pesantren saat ini lah, khususnya di tahun 2026. Ya baik, terima kasih Mas Ekal. Kalau berbicara pesantren itu memang apa ya, tantangannya itu selalu berinovasi. Inovasi. Iya, tiap tahunnya itu kayaknya itu tidak sama gitu loh. Karena juga penghuninya baru juga gitu loh. Ya. Ada santri baru, ya tantangannya yang jelas beda. Dan kita apa ya, dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang berada di pesantren, yang kita melatih santri yang lama, yang senior, bahkan yang baru ya dengan apa, teori ala pesantren gitu aja gitu. Ya. Gitu. Tapi ya itu tiap tahunnya pasti berbeda-beda lah, karena kalau berbicara tiap tahun itu ada yang keluar, ada yang masuk, jadi kita selalu bersosialisasi di bidang kepesantrenan. Pesantrenan. Dan itu sosialisasikan kepada santri ya Ra ya. Betul, Oke. betul. Baik, Ra Syauqi jenengan kan sebagai tokoh masyarakat di daerah Jember dan juga sebagai anak pengasuh pimpinan pondok Ra. Awal mula jenengan pastikan ketika jenengan mengumpulkan jamaah untuk berumroh ya Raya. Ya betul. Yang pastinya jenengan akan selektif dalam memilih sebuah travel. Betul. Apa yang menjadikan Ra Syauqi ini memilih Catur Travel sebagai partner untuk jamaah jenengan diberangkatkan? Gitu. Iya. Ya, jadi begini Mas Ekal, awal mula orang tua saya ini, beliau Kiai Haji Muzaki Abdul Aziz ini, beliau sangat gemar sekali untuk beribadah ke Tanah Suci. Masya Allah. Jadi beliau itu merintis di era 90-an. Jadi beliau ini sudah keluar masuk ke Tanah Suci, lambat laun terus sampai awalnya sebelum ketemu dengan Catur Travel ini, kita menggunakan anggaplah maskapai lain lah gitu loh. Maskapai lain mungkin dengan waktu yang agak lama menggunakan maskapai tersebut, dan tiba-tiba kok perjalanannya agak tersendat-sendat. Jadi beliau Abina Kiai Muzaki Abdul Aziz ini sempat vakum Mas Ekal. Jadi sempat vakum dengan jedah yang sangat lama. Oke. Vakumnya tersebut
bukan berhenti untuk dak ke tanah suci Mas Ekal, Iya. tapi beliaunya berhenti dak bawa jamaah, gitu loh. Berhenti dak bawa jamaah, tapi beliaunya tetap setiap Berangkat. tahunnya berangkat gitu. Ketika masih mudahnya untuk perjalanan ibadah haji, beliaunya tiap tahun berangkat gitu. Lah, ketika riwayat ketemu dengan Catur Travel ini, seingat saya entah 2016 akhir atau 2017 gitu Mas Eka. Iya. Ketemulah dengan Catur Travel, artinya ketemu dengan maskapai yang begitu kompeten dan Siap. begitu nyaman lah untuk kita naiki. Ya alhamdulillah pertemuan pertama itu memang membuat kesan dan sangat-sangat luar biasa bagus, sehingga kita masih nyaman di rumah sendiri, di rumah catur ini, mulai dari awal 2016 itu sampai ke tahun sekarang 2026. Kita masih berkomitmen bersama dengan Catur Travel. Intinya kita itu mencari maskapai, mencari armada tunggangan untuk syiar Baitullah, untuk mengajak calon-calon tamu Allah itu mencari armada atau maskapai yang sangat-sangat amanah gitu loh. Alhamdulillah. Sangat-sangat amanah, dan armada tersebut adanya di Catur Travel gitu loh. Alhamdulillah. Luar Gitu. biasa. Berarti saya simpulkan tadi jenengan ibaratnya orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada pandangan pertama, Iya. betul gitu. Al-mahabbatul ula latun sabiha. Betul Ra ya? Betul gitu loh. Iya Ra. Jadi memang dari awal ketika alhamdulillah perjalanan Kiai dengan jenengan berjalan dengan lancar, Ya, sesuai alhamdulillah. dengan ekspektasi, sehingga ya sudah bismillah terus bersama dengan Catur Travel Bersama Catur. dari 2016 sampai tahun ini ya Ra Tahun ya? ini. Bahkan nanti sampai selamanya Ra ya. Insyaallah, Amin, insyaallah. mudah-mudahan gitu. Kalau Iya, Ra. katanya orang suami istri itu, Iya Ra. sampai maut Sampai memisahkan maut kita. memisahkan. Masya Allah. Siap. Iya. Iya Ra. Ini dalam mengajak masyarakat menuju Baitullah Raya. Jenengan sama Yai kira-kira kiat-kiat apa Ra yang jenengan lakukan agar masyarakat ini mau atau terbuka hatinya untuk beribadah ke Baitullah? Karena saya yakin masyarakat Jember dan sekitarnya memang kan rata-rata orang Madura Ra ya. Betul. Nah, kira-kira bisa dibagikan nggak Ra cerita mungkin dari jenengan suka dukanya menjadi pesyiar Baitullah, mengajak calon jamaah yang mungkin agak ruwet dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan Ra. Iya. Monggo. Baik. Jadi suka dukanya itu Mas Ekal kalau di daerah itu, jadi kalau di daerah itu mintanya yang simpel-simpel. Oke. Gitu loh. Yang pasti-pasti, terutama simpel pasti. Lah kebetulan yang pasti ini kan adanya hanya di Catur, gitu loh. Seperti tagline-nya Ra ya. Iya, pasti betul. Berangkat, Pasti Ra, ya? berangkat gitu. Di Oke. Catur Travel ini pasti berangkat. Jadi suka dukanya itu ketika kita kalau yang muda-muda ya kita tidak usah ceritakan lah. Iya. Suka dukanya ketika kita itu susah untuk mengajak jamaah, ya kita mungkin bersosialisasi bagaimana kita menyampaikan kalau bahasa orang pesantren itu ya, bahasa orang pesantren, ibadah umroh ini kan wajib juga Mas Eka. Betul Ra. Jadi ibadah haji itu wajib, ibadah umroh juga wajib Mas Eka. Betul. Jadi sama-sama wajib. Cuman perjalanan dua ibadah ini yang membedakan cuman satu. Kalau ibadah haji itu rukun Islam, kalau umroh ini bukan rukun Islam. Tapi hukumnya sama-sama wajib. Nah, gitu. Hukumnya sama-sama wajib. Jadi semua orang Islam itu wajib hukumnya melaksanakan ibadah ke tanah suci. Gitu loh. Baik haji ataupun umroh. Bahkan di Al-Qur'an itu kan sudah disebutkan. Faman hajjal baita
awi tamaroh. Nah, di sana disebutkan haji atau umroh. Nah, tapi kalau dasar secara hukum fikihnya di pesantren ini memang ya sama-sama wajib hukumnya. Mungkin ya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat dan rentetannya itu panjang. Iya. Kalau kita kaji itu rentetannya itu panjang Mas ya. Jadi kalau orang Islam belum sampai menunaikan ibadah ke tanah suci baik haji atau umroh, di sana itu di sebuah kitab itu enggak usah ngambil kitab yang besar-besar sudah, ambil yang kecil-kecil aja sudah. Yang tipis-tipis ya, Yang Ra, ya? tipis-tipis sudah. Ya, kalau Oke. di dunia pesantren itu rentetannya panjang. Bahkan hukum warisnya enggak boleh diserahkan kepada apa? Turunannya sebelum haji atau umrohnya dilaksanakan. Oh, Gitu Mas Eka. Masya Allah. Jadi sebelum haji atau umrohnya dilaksanakan. Dan alhamdulillah di Chatroot Travel ini juga melaksanakan ibadah haji plus, melaksanakan perjalanan ibadah umroh, dan juga dilengkapi dengan badal umrohnya. Alhamdulillah, share-sharannya juga banyak untuk melaksanakan badal umrohnya. Lah itu solusi ketika ada keluarga yang semasa hidupnya masih belum pernah melaksanakan ibadah umroh, ya solusinya dengan membadal umroh. Nah, gitu. Itu ketika kita berbicara sedemikian kepada masyarakat, insya Allah dengan seperti itu ketika kita sosialisasikan secara hukum Islam, hukum agama, dan sudah banyak diterangkan di kitab-kitab itu, insya Allah mereka hatinya mudah terbuka gitu loh. Dan jangan sampai berputus asa. Kadang gini Mas Eka, saya itu sempat terharu ada jamaah orangnya ndak punya Mas Eka. Orangnya ndak punya, beliaunya itu hanya apa ya? Kalau di desa itu sekedar apa? Ngedok lah istilah. Ngedok itu dia nggarapkan petaninya orang lain. Jadi semisal jenengan punya sebuah lahan sawah, nah, nanti yang ngurusi siapalah itu. Itu bisa kebuka hatinya menjalankan ibadah umroh Mas Eka. Sempat dulu. Saya profesinya ini sebagai ngedok di sawah si A gitu. Cuman saya bertekad bulat untuk menyisihkan uang itu untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Dan alhamdulillah. Dan itu banyak sekali saya jumpai Mas Eka. Banyak jumpai apa ya? Jadi motivasi lah bagi saya pribadi. Bahkan saya itu memberi apa ya? Bukan memberi saran, bukan memberi peluang, tapi saya memberi dorongan kepada beliau. Suatu contoh, ada calon jamaah itu dia sampai jual sawah. Untuk berangkat Baitullah. Untuk berangkat Baitullah. Saya acungi 2 jempol. Jenengan enggak apa-apa jual sawah asalkan pergi untuk ibadah ke tanah suci. Tapi kalau jenengan jual sawah untuk beli mobil, saya tidak nyarankan itu. Bahkan tidak boleh kalau sama saya gitu loh. Ya, kan eman Mas Egal gitu loh. Jadi aset yang beliau itu apa ya, untuk di jenjang berikutnya dia jual tapi untuk manfaat yang lain. Tapi kalau ibadah ke tanah suci saya dukung itu sepenuhnya itu Mas Egal. Banyak cerita ada yang pedagang ini jual nasi goreng Mas Eka. Saya kalau liwat itu nggak ada rame-ramenya sama sekali, gitu loh. Iya, nggak ada rame-ramenya sama sekali. Ini kok bisa Bapak itu nyampe ke tanah suci gini. Bahkan saya lihat itu kok nggak ada yang ya pakai istilahnya delivery lah, ngambil Gojek itu udah ada Mas Eka. Saya riwa-riwa itu udah ada, tapi kok beliaunya bisa, gitu loh. Berarti pakai gerobak ya? Pakai gerobak Mas Egal, gitu loh. Pakai gerobak dan beliaunya itu sama suami istri. Berangkatnya itu sepasang saya susah senangnya sama istri saya. Jadi saya mau berangkat ke tanah suci sama istri saya gitu. Dan apa luar biasanya alhamdulillahnya saya itu walaupun apa setiap harinya saya cek itu udah ada apa konsumen yang banyak membludak. Saya itu sangat terharu dan sangat bangga
setelah pulang dari tanah suci Mas Eka. Iya. Itu Masya Allah gitu loh. Jadi ketika jualan pakai songkok Mas Eka. Gitu loh. Pakai songkok Mas Eka. Jadi beliau si bapak itu pakai songkok. Saya lihat, ini baru pulang dari umroh jualannya sekarang sudah pakai songkok. Kalau dulunya enggak, gitu loh. Enggak pakai songkok gitu. Dan juga itu yang satu sisi ada sisi dulu kelam, sekarang enggak sudah Mas Eka. Iya. Gitu. Saya pernah bareng sama calon jamaah itu, ya mohon maaf, itu riwayat sebelumnya itu kurang baik-baik saja gitu Mas Eka. Orang baik-baik saja, bahkan beliaunya cerita H-3 sebelum keberangkatan masih sempat merobohkan orang di jalan Mas Eka. Gitu loh. Waduh. Tapi beliaunya, saya pasrah sudah, Lora. Gini. Saya pasrah. Entah nanti di Baitullah nanti ada malaikat yang ngampiri saya pokoknya pasrah gitu. Saya pokoknya pasrah, berserah diri. Saya mau bertobat, mau minta maaf kepada Allah Ta'ala dengan apa yang dulu-dulunya saya kerjakan. Saya pokoknya mau bertobat sudah. Saya mau bertobat, saya mau minta diberi kemurahan rezeki kepada Allah Ta'ala. Oh ya, inilah tempatnya jenengan. Di mana? Di Baitullah dan juga di kota Nabi. Ini tempat-tempat yang sangat betul, sangat tepat bagi panjenengan. Gini ya Mas. Lah, sesampainya di sana, alhamdulillah beliaunya itu sangat semangat Mas Eka. Sangat semangat luar biasa untuk apa ya, membersihkan diri, untuk bertobat, dan alhamdulillah qadarullah secara manusiawi, secara kasat mata, insya Allah apa yang menjadi tujuan murni beliaunya itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi sepulang dia nazar Mas Ekal, dia nazar di sana, kalau saya diberi kemurahan rezeki, saya akan berangkat dengan keluarga saya. Alhamdulillah pulang, saya mengadakan sesi keberangkatan berikutnya, jelang 3 bulan setelah kepulangan, beliau daftar lagi bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama putranya Mas Eka. Dan setelah melaksanakan ibadah ke tanah suci bersama keluarga, pulang mungkin ada 1 atau 2 tahun. Beliaunya telepon ke saya. Sambung doanya Lora. Oh, nggih. Gimana? Alhamdulillah saya sekarang Lora sudah punya 12 warung. Gini Mas Eka. Alhamdulillah gini saya. Ya mungkin apa ya? Sepintas secara manusiawi. Semuanya itu kan Allah Ta'ala yang menentukan. Semuanya Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi beliaunya cerita ke saya sudah alhamdulillah Lora bisa buka 12 cabang untuk apa ya? Mengais rezeki saya, warung saya sudah ada 12, alhamdulillah. Dan beliau tidak putus di sana Mas Eka. Telepon saya lagi, karyawannya beliau berangkatkan, gitu. Jadi kapan hari saya telepon, gimana? Saya di pondok ada keberangkatan, ya saya nanti konfirmasi karyawan saya mau saya berangkatkan lagi. Dulunya sudah karyawannya sudah berangkatkan, sekarang insya Allah karyawannya mau diberangkatkan juga gitu. Dan jamaah saya itu unik-unik Mas Ekal gitu loh, unik-unik. Ada yang ya apa ya, dari masa-masa kelam menuju jahiliyah gitu loh ya, jahiliyah menuju alam terang benderang itu banyak sekali Mas Ekal. Dan itu fakta dan sangat nyata. Bahkan untuk yang tahun kemarin, insya Allah tahun kemarin ya, itu juga ada tanpa cerita sama saya, Mas Ekal, itu apa ya, mulai dari sebelum berangkat banyak problematika di keluarga Mas Ekal. Cuman saya memperkuatkan diri, sudah sampean harus fokus dalam keberangkatannya untuk menjalankan ibadah suci. Biasa,
jenengan manusia ini pasti ada ujian. Jangankan kita hidup di dunia, anak yang sekolah saja kalau mau naik kelas kan pasti ujian. Harus ujian. Lah, itu yang sering abah saya sampaikan, beliau Habib Nagih Muzaki Abdul Aziz, beliau sering menyampaikan kalau mau naik kelas itu harus ada ujiannya dulu gitu loh, baru Siap, naik ya. kelas gitu loh Mas Betul, Ekal. Jadi saya sampaikan seperti itu sudah. Alhamdulillah melalui rintangan tersebut dengan keluarganya. Lah anehnya Mas Ekal, sesampainya di kota Madinah waktu itu nggak cerita ke saya Mas Ekal, gitu loh. Nggak cerita, dia selama beberapa hari itu perasaannya itu kayak pusing gitu loh. Iya. Jadi sama teman kamarnya diceritain paling efeknya naik pesawat gitu. Terus dianya bilang, "Saya bukan sekarang kok naik pesawat. Sudah sering naik pesawat. Nah ini kok sampai kayak gini berapa hari kok nggak sembuh-sembuh." Ya, qadarullah waktu itu saya sholat asar dengan beliaunya, saya bilang, spontan saya bilang, awal nggak cerita sama saya itu kalau pusing. Mas, gini karena masih muda, Mas, Iya. ayo mumpung kita di tanah suci, kita ini kan nyampe ke tanah suci, poin utama kita itu kan beribadah. Kita berada di Madinah, kita beribadah dan pahalanya sangat-sangat luar biasa. Dan kita nyampe ke sini nih dengan berlumur dosa gitu. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mari kita sholat taubat. Gimana? Niatnya gimana? Ya sudah, yang penting kita niat sholat taubat lillahi ta'ala. Oh gitu? Kok mudah ya? Iyalah, Islam itu mudah gitu. Islam itu mudah. Islam itu mudah gitu. Alhamdulillah saya bimbing sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah sholat asar itu Mas Ekal di Madinah. Iya. Sholat taubat 2 rakaat. Setelah salam, terus kita pulang ke hotel kita, karena hotel kita kan memang dekat ya di Madinah ya. Iya. Jaraknya kurang lebih lah 100 meter 100 ya. meter. Nah, Betul. kita pulang ke hotel, terus cerita, kok sembuh saya ini ya? Loh, emangnya sakit kenapa? Enggak, saya sembuh. Gitu loh. Sembuh Mas Ekal. Iya, sembuh. Alhamdulillah gitu loh. Terus sesampainya di Indonesia dia cerita panjang lebar gini. Ya masa kelamnya lah dia cerita. Iya. Wong ya mohon maaf orang saya tidak cerita di tanah suci kemarin. Ya kenapa? Masih ada sisanya di rumah. Terus habis itu saya buang, nyampe ke rumah langsung saya buang gitu loh. Langsung saya buang. Ini yang menyebabkan saya pusing di tanah suci kemarin. Langsung dibuang. Alhamdulillah sepulang dari tanah suci ya ibadahnya tambah rajin dan diikuti dengan rezeki yang sangat luar biasa Mas Eka, gitu. Jadi dianya pulang selang berapa bulan mertuanya langsung diikutkan ke saya juga Mas Eka, gitu. Ya seperti itu nuansanya jemaah saya ini. Luar biasa sekali lah tadi ceritanya berlanjut dan ya memang karena jamaah jenengan juga banyak Ya, sehingga banyak cerita yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan dari sahabat-sahabat Catur Travel yang saat ini menonton lah. Iya. Nah, iya Ra. Terkait dengan apa namanya program umroh ya Ra ya. Iya. Terkait dengan program umroh yang mana kadang orang itu selalu seperti ini Ra. Aku tak kaya dulu, baru aku pengen umroh. Nah, kadang orang itu ada yang punya pikiran seperti itu. Bagaimana menurut Pak Syauki untuk apa ya, mentreatment lah masyarakat yang mungkin khususnya Gen Z Ra ya. Gen Z ini kan pikirannya, wah kalau aku nggak duit-duit, ya aku nggak iso budal. Nah, itu gimana Ra? Itu kalau menurut hemat saya itu secara Gen Z juga ya Mas Eka. Secara ya? Gen Z. Secara Gen Z. Saya ini kan masuk golongan Gen Z juga ternyata ini. Gen Z lebih geser ke milenial. Siap, Ra. Jadi kalau hemat saya itu kita jangan menunda-nunda lah, gitu loh. Jangan menunda-nunda. Jadi kalau kita menunda-nunda dengan nunggu kumpulnya uang, jangankan menunda perjalanan ibadah ke tanah suci Mas Eka. Gitu. Ketika kita menunda sekarang untuk dilaksanakan nunggu 1 tahun atau 2 tahun bahkan seterusnya,
nanti kosnya kan tambah mahal Mas Eka. Lebih-lebih kayak sekarang ini gitu loh. Lebih-lebih kayak sekarang. Kalau seandainya dilaksanakan musim kemarin, kan justru mudah, lebih murah daripada sekarang gitu loh. Betul. Jangankan ongkos untuk perjalanan ibadah ke tanah suci, bensin saja sudah naik gitu. Bahan bakar saja sudah naik, kebutuhan sehari-hari sudah naik, lebih-lebih kebutuhan belanja untuk perjalanan ibadah ke tanah suci. Hemat saya jangan usah menunda-nunda lah, karena semuanya itu panggilan. Baik. Panggilan seperti gini loh Mas Eka. Kita kalau melaksanakan ibadah ke masjid, kalau tidak ada yang dorong, nggak mungkin pergi ke masjid Mas Eka. Gitu loh. Di Indonesia saja sudah, tidak usah berbicara di tanah suci, ya. gitu loh. Sholat Jumat, kalau kalau belum azan, tidak mau berangkat, gitu loh. Kalau tidak didorong, tidak ada yang yang memberi semangat, tidak ada dorongan dari sisi lain, tidak mau berangkat Mas Eka, gitu loh. Tidak mau berangkat. Dan statement seperti itu saya kira kurang bagus atau bisa dikatakan salah lah kalau gitu ya. Iya. Baik. Karena semuanya yang mengatur rezeki itu kan bukan manusia. Betul. Manusia itu bisanya hanya beropsi. Nah, yang menentukan rezeki itu Allah Ta'ala. Dari Allah. Ya, bahkan ada cerita lagi nih Mas Eka, Boleh, Ra. gitu loh. Monggo. Ada cerita lagi. Ada cerita lagi jamaah saya. Iya, Ra. Yang teman-teman saya ini yang sudah akrab betul dengan saya itu, clue-nya satu. Apa itu? Kalau mau ikut saya tidak mau punya teman yang mundur. Kalau ikut saya harus maju terus. Tidak ada kalimat mundur. Gini saya Mas Eka. Tidak ada kalimat mundur. Lah, ada jamaah bilang ke saya, tidak ada uang sama sekali. Cuman dianya ingin berangkat bersama istrinya. Ingin berangkat umroh bersama istrinya. Lah, qadarullah, dia itu ikut jalan santai gitu loh. Ikut jalan santai. Tiba-tiba kan punya kupon kan ya, ikut jalan santai. Iya. Kuponnya diundi malah dapat unit sepeda motor Mas Eka. Saya kasih solusi. Iya, kalau mau pengen ke Mekah kan motornya dijual, enak kan? Nanti kekurangannya dikit. Oh iya ya. Gitu. Semuanya yang teman-teman saya pokoknya kalau mau ikut jejaknya saya, jangan sampai mundur, maju terus gitu. Karena manusia ini bisanya cuma berikhtiar. Allah Ta'ala yang menentukan. Kalau kita sudah hati, sudah yakin nyampe ke tanah suci, pasti semuanya ada jalannya. Yakin itu sudah. Pasti ada jalan. Tidak mungkin hati sudah ingin berangkat ke tanah suci, terus tidak nyampe-nyampe. Saya katakan bohong kalau seperti itu. Karena sepanjang saya untuk perjalanan ibadah ke tanah suci itu tidak ada komusnya seperti itu Mas Ika. Semua ada peluang untuk pergi ke tanah suci, gitu loh. Yang awalnya nggak punya uang, tiba-tiba nggak tahu uang itu kayaknya datang sendiri Mas Ika. Iya serius, serius, datang sendiri. Yang awalnya susah tiba-tiba punya uang, gitu loh. Saya pernah ngajak santri itu, ayo kamu cari uang. Mana saya dapat uang? Uang penghasilannya cuman jual di desa lah gitu. Udah pokoknya kamu punya uang. Ya, qadarullah. Punya uang gitu. Sampai lunas Mas Eka. Ya, itu luar biasanya ketika kita berbicara tentang perjalanan ke tanah suci. Baik haji ataupun umroh. Itu sangat luar biasa. Cuman satu Mas Eka. Iya, kalau kita sudah ada niatan uang, berapapun itu, dengan niatan untuk pergi, daftar, pergi ibadah ke tanah suci, jangan sampai dicabut lagi. Jangan sampai dicabut lagi. Oh, uangnya saya tarik lagi. Sudah, saya buat beli mesin untuk mendapatkan hasil lebih banyak. Itu malah justru tambah rusak. Tambah rusak. Itu jangan sampai pokoknya. Hindari. Memang Al-Quran hadisnya itu udah ada, cuman fakta itu.
bukan 1, 2, bahkan ribuan itu Mas Eka. Hal-hal seperti itu terjadi. Ketika uang sudah dimasukkan atau uang sudah diniati untuk pergi ke tanah suci dan ditarik lagi atau saya pinjam dulu buat bisnis yang lain, hancur. Sudah hancur itu. Nggak mungkin jalan itu ekonominya itu. Itu Siap. banyak terjadi seperti itu di saya itu Mas Eka. Berarti tadi yang jenengan sampaikan ya khususnya kepada masyarakat jangan sampai menunda-nunda untuk keberangkatan umroh karena bagaimanapun juga tiap tahun tuh harga pasti semakin naik ya Ra ya. Semakin naik Apalagi gitu. sekarang ini afturnya naik juga Ra. Luar biasa. Itu secara teori Mas Ekal ya. Iya, Ra. Secara usia Mas Ekal tanda kutip. Secara usia, oke. Usia kita kan belum ketemu Mas Ekal. Betul gitu. Ra. Oke, saya akan umroh di tahun yang akan datang, saya akan mengumpulkan uang. Nah, tapi kalau ajalnya lebih dulu, betul. Itu. Jadi kalau panggilan lain yang memanggil gitu loh. Pokoknya intinya jangan menunda-nunda lah. Kalau kita uangnya masih sedikit, catur ada solusi. Pakai tabungan Haromen, gitu loh. Betul, Ra. Pakai tabungan Haromen, itu solusinya. Dan itu saya praktekkan sendiri teman-teman kayak gitu loh. Emang luar biasa gitu loh. Siap, Ra. Dan tabungannya juga bisa langsung dilihat ya, Ra. Bisa langsung dicek ya, Ra. Bisa langsung dicek. Jadi calon jamaah dapat nomor rekening, bisa masukkan ke rekeningnya sendiri, bisa mantau sendiri Mas Eka. Masya Allah. Ra Syauqi, terakhir Ra. Ya. Apa pesan Ra Syauqi kepada masyarakat yang mungkin saat ini sedang menonton? Jadi kalau mau pergi ibadah umroh atau haji, cari travel yang betul-betul amanah, gitu. Khususnya untuk di wilayah Jember ini, banyak kita dikasih harga murah, gitu loh. Harga murah, lebih baik cari yang pasti-pasti saja lah, gitu loh. Cari yang pasti-pasti saja, karena ya tadi regulasinya jangankan bahan bakar gitu loh. Betul. Harga garam aja udah naik. Udah naik ya. Kalau garamnya enggak naik Mas, bungkusnya yang naik gitu. Bungkusnya yang naik. Plastiknya yang naik. Lebih-lebih untuk perjalanan ke tanah suci gitu. Jadi cari yang pasti-pasti saja, yang amanah gitu. Jangan tergiur dengan harga A, harga B, harga C dan lain sebagainya gitu loh. Dan insya Allah hemat saya pribadi yang betul-betul amanah itu hanya di Catur Travel Mas Eka. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Ra Syauqi, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin saat ini sedang menonton dan mungkin ini dari daerah Jember dan sekitarnya, mungkin bisa disampaikan alamatnya Ra Syauqi sama nomor telepon kalau misalnya mau mendaftar umroh lewat Ra Syauqi, monggo Ra. Ya, baik, untuk khususnya warga Jember dan umumnya se-Indonesia Raya, gitu loh. Jadi ketika ingin umroh melalui kami, saya selaku agen resmi dari PT Catur Travel, dan bertepatan saya tinggal itu di Kota Jember, Kecamatan Balung, lebih pasnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Asyariah, Desa Curah Lele. Kalau panjenengan berkenan bareng dengan kami, monggo, dengan fasilitas yang sudah kami siapkan, tapi tetap satu tujuan, berangkat ibadah ke Tanah Suci Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh, tetap maskapainya menggunakan Catur Travel. Gitu. Silakan kalau berkenan untuk langsung menghubungi nomor saya pribadi, jadi nomor 0859 749 99914. Silakan kalau memang berkenan berangkat bersama kami melalui Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Asyariah Curah Lele Balung Jember. Langsung telepon kring-kring langsung ngobrol santai, kita bincang-bincang Baitullah di sini. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi manfaat khususnya bagi sahabat-sahabat catur yang saat ini sedang menonton
acara podcast Ruang Podcast Bahagia. Terima kasih banyak Rasyauki Ya, dan buat sama-sama. sahabat-sahabat catur. Kita tutup ruang podcast kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Catur Travel, umroh, keluarga, bahagia, haji bersama yang tercinta dengan catur pasti berangkat. Terima kasih sahabat catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.